Selamat siang, Sobat Hijau. Saya Kris Dianto, Kepala Pusat Standarisasi Instrumen, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, KLHK, akan berperan sebagai host dalam podcast Pesan Iklim dari Azerbaijan hari ini. Salam lestari. Selamat datang di podcast sesi hari ini, langsung dari studio podcast di Pavilion Indonesia COP29 Baku, Azerbaijan. Sobat Hijau, setiap negara memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan guideline dan rambu-rambu yang telah ditegaskan dalam konvensi UNFCCC Konvensi Iklim. Indonesia cukup cermat dan selalu mematuhi arahan dan komitmen bersama dalam implementasi dalam konvensi global dimaksud dengan tetap menerapkan pada rambu-rambu dasar dan operasional negara Indonesia, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan podcast hari ini, kita akan mendengarkan pesan iklim dari tim negosiator Delri dan hasil-hasil diplomasi dari Pavilion Indonesia. Sebelum memulai podcast, izinkan saya membuka dengan pantun. Jangan lupa cakepnya. Selamat datang di Tanah Baku. Cakep. Indah berseri bak permata biru. Cakep. Indonesia hadir dengan semangat maju, Cakep. perubahan iklim misi yang dituju. Terima kasih. Hari ini kita mengundang khusus 2 tamu penting delegasi pemerintah Indonesia untuk COP29 Baku, Azerbaijan. Telah hadir bersama saya Ibu Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bapak Agus Justianto, Analis Kebijakan Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga sebagai penanggung jawab Pavilion Indonesia. Selamat datang Pak Bu Ami dan Pak Agus. Semoga selalu sehat. Bu Ami, dengan 197 negara dan termasuk juga dengan European Union yang saat ini hadir semuanya di Baku, Azerbaijan ini, apa saja secara garis besar capaian utama yang diraih delegasi Indonesia dalam COP29 UNFCCC di Baku ini, Bu? Ya, terima kasih Pak Kris dan terima kasih sudah mengundang pada sesi podcast hari ini. Kalau ditanya apa saja capaiannya, tentu saja belum bisa dikatakan karena negosiasi masih berlangsung. Kita masih punya 2 hari bahkan mungkin 3 hari ke depan untuk menyelesaikan agenda-agenda perundingan. Tapi kalau bisa disampaikan bahwa sampai dengan saat ini, jadi hari ini adalah masuk hari ketiga di minggu kedua. Kita sudah mulai membahas semua aspek-aspek dan semua mandat negosiasi yang memang diberikan kepada parties untuk diselesaikan di Baku sejak hari pertama tanggal 11 November 2024. Di minggu pertama, sesi subsidiary bodies, SBI dan SAPSTA sudah selesai. Ada beberapa yang memang kita sudah bisa sepakati, namun secara garis besar saya harus mengatakan bahwa ada beberapa elemen yang sebetulnya kita harapkan bisa selesai di minggu pertama, tapi ternyata belum bisa conclude, sehingga harus bisa diselesaikan di minggu kedua. Beberapa hal yang sebetulnya menjadi penting buat Indonesia, yang pertama adalah mandat untuk bisa menyelesaikan pembahasan tentang komitmen pendanaan perubahan iklim yang baru secara kolektif, yaitu New Collective Quantified Goals. Minggu pertama belum bisa diselesaikan dan dimandatkan untuk dilanjutkan minggu kedua. Yang kedua adalah Mitigation Work Program. Ini penting untuk menunjukkan atau pesan dari COP ini harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa secara multilateral negara-negara bisa sepakat tentang bagaimana aksi-aksi perubahan iklim yang lebih ambisius. Kenapa? Karena kita punya tantangan yang masih banyak ke depannya. Itu pun belum bisa diselesaikan, bahkan kita hampir saja atau terkena Rule 16. Rule 16 itu adalah ketetapan atau ketentuan yang dikenakan apabila negosiasi tidak bisa selesai. Kita juga masih mengharapkan negosiasi untuk artikel 6 yang masih juga sangat dinamis sekali. Kemudian juga tentang adaptasi. Beberapa sudah selesai memang di minggu pertama, tapi tidak sebesar yang kita harapkan. Namun di luar itu teman-teman negosiator
juga menggunakan kesempatan ini untuk menggalang potensi-potensi kerjasama baik bilateral maupun secara regional. Itu dilakukan secara bersamaan. Contohnya misalnya artikel 6 mekanisme kerjasama. Sementara artikel 6 masih kita negosiasi, Indonesia terus menjalin hubungan potensi-potensi dengan pihak-pihak, dengan negara maupun dengan organisasi-organisasi yang memang bergerak di dalam konteks perdagangan karbon agar kita bisa mendapat sesuatu yang juga konkret di luar dari agenda persidangan. Jadi dan mungkin nanti Pak Agus juga menambahkan, dari minggu pertama sampai dengan saat ini hampir semua delegasi dan beberapa delegasi bahkan sudah menandatangani dokumen-dokumen kerjasama. Indonesia sendiri juga launch memperkenalkan mutual recognition arrangement antara Indonesia dengan Jepang yang juga merupakan salah satu hasil yang kita petik dari COP29 ini. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Dirjen. Tadi disampaikan dengan Rule 16 tadi menarik Bu. Itu dinegosiasi memang semua sepakat atau memang terlalu banyak opini yang muncul kemudian Rule 16 itu muncul atau apakah ada sesuatu yang sangat signifikan sehingga Rule 16 ini muncul Bu? Tadi salah satu poinnya. Iya, Rule 16 itu muncul pada saat memang semua negara melihat tidak ada lagi celah untuk bisa bergerak maju. Oke. Sehingga ketimbang kita memperpanjang waktu untuk diskusi, karena SBI dan Sapsta memang hanya diberikan waktu untuk diskusi 1 minggu. Karena waktu sudah tidak cukup dan karena belum ada konvergensi antara semua pandangan-pandangan yang ada, maka kemudian diusulkan kepada chair agar dikenakan Rule 16. Jadi ada beberapa agenda yang memang terkena Rule 16 untuk SBI dan Sapsta. Sehingga nanti akan dilanjutkan bulan Juni 2025. Tapi untuk agenda yang sama pada CME, itu kita masih terus lanjutkan diskusinya di minggu kedua ini. Oke, berarti nanti akan jika 3 hari ke depan masih akan lanjut negosiasi ya Bu ya? Ya, betul. Ya, kami harapkan Ibu Delri tetap sehat dan bersemangat Ibu untuk Amin. melanjutkan negosiasi. Kemudian ini kan negosiasi itu setiap tahun mereka bertemu kemudian membahas hal-hal tertentu. Ada signifikan progres nggak Bu untuk tahun ini dari tahun sebelumnya? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa setiap COP itu ada yang agendanya memang kelanjutan dari pembahasan atau negosiasi sebelumnya. Tapi ada juga memang yang memang mandatnya diberikan untuk dibahas di COP tertentu. Sebagaimana kita pahami, COP28 di Dubai, sentral diskusinya adalah terkait dengan hasil Global Stocktake. Di mana Global Stocktake itu menunjukkan di mana kita sekarang effortnya dan apa yang harus dilakukan. Di Baku saat ini yang menjadi penting adalah setelah kita tahu hasil Global Stocktake, kita perlu lakukan aksi-aksinya. Sehingga kemudian perlu solidaritas, perlu means of implementasi. Jadi fokus kalau kita lihat pergerakannya selalu ada. Jadi hasil Global Stocktake yang kita sepakati di Dubai ini menjadi dasar untuk menentukan sejauh mana ambisi yang mau kita lakukan untuk mitigasi dan adaptasi dan sejauh mana pendanaan perlu dimobilisasi, terutama pendanaan untuk adaptasi yang memang pada saat COP26 di Glasgow itu dimandatkan untuk dinaikkan, ditingkatkan komitmennya 2 kali lipat. Jadi itu memang eskalasi selalu ada dan mandat-mandat itu diselesaikan sesuai dengan target-target. Meskipun tadi saya katakan ada beberapa yang meleset sehingga harus diperjuangkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Bu Dirjen. Bu Dirjen, tadi ada satu poin utama yang mungkin tadi belum disinggung oleh Bu Dirjen terkait dengan transisi energi bersih Bu. Transisi energi bersih ini apakah ada yang khusus dibahas dalam COP29 Baku Azerbaijan ini Bu? Kalau dalam konteks negosiasi kita tidak membahas sektor spesifik. Memang kalau kita lihat di Glasgow COP26 isu energi baru dan terbarukan dan transisi menuju energi baru dan terbarukan ini menjadi sangat kuat
Bahkan di Dubai juga diperkuat lagi bahwa kita akan double dan triple sebetulnya untuk energi baru dan energi terbarukan serta konservasi energi. Tapi secara negosiasi itu tidak ada mandat untuk menegosiasikan. Tapi spirit untuk bisa mendorong agar konservasi energi, kemudian energi baru dan terbarukan itu tercermin dalam diskusi-diskusi di mitigation work program karena itu merupakan bagian dari aksi mitigasi. Untuk Indonesia, sebagaimana kalau kita simak apa yang disampaikan pesan dari Pak Presiden Prabowo yang disampaikan oleh utusan khusus Bapak Hasim Joyo Hadikusumo pada saat sesi high level session di minggu pertama, itu jelas bahwa Indonesia sudah mengatakan kita punya komitmen, bahkan kita melakukan apa yang kita komitmenkan dalam konteks energi. Dan PLN juga termasuk di Pavilion Indonesia menunjukkan apa yang upaya-upaya konkret yang dilakukan. Juga di Green Zone beberapa waktu yang lalu PLN menandatangani kerjasama dengan berbagai macam pihak. Itu menunjukkan bahwa kita tidak hanya komitmen saja, tapi kita walk the talk. Gitu ya. Apa yang kita komitmenkan tahun lalu kita laksanakan, kita konkretkan. Terima kasih Ibu. Tadi hal yang sangat menarik adalah walk the talk. Jadi tidak hanya bernegosiasi dan berdiplomasi, tapi bagaimana kita mengimplementasikan hal tersebut. Baik, tadi disampaikan masih ada 3 hari atau 2 hari kita akan melanjutkan negosiasi dan kita harapkan teman-teman dari tetap semangat dan sehat untuk melanjutkan diplomasi. Dan sebagai bagian dari COP29 Baku Azerbaijan, itu adalah bahwa di COP29 Azerbaijan ini COP29 Baku Azerbaijan ini terdapat 68 negara dan 88 organisasi dengan total 156 pavilion yang menyelenggarakan pavilion di Blue Zone. Saya ke Pak Agus Sustianto sebagai penanggung jawab Pavilion Indonesia. Apa Pak yang menjadi sorotan utama dalam kegiatan Pavilion Indonesia selama COP29 Azerbaijan ini Pak? Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa Pavilion Indonesia ini merupakan sarana untuk soft diplomasi dan outreach ya. Sehingga kita akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi topik diskusi atau negosiasi yang dilaksanakan terutama di COP29 ini. Nah, kalau melihat temanya yaitu Insular Solidarity for a Green World, nah ini tentunya kita harus bisa menyampaikan apa yang sudah kita lakukan untuk membangun solidaritas dalam menuju dunia yang lebih hijau. Nah, di Pavilion Indonesia sendiri kami mengacu pada tema dari COP29 ini menyusun suatu tema yang kita tentukan yaitu Sustainably Stronger Together. Nah, dari tema tersebut kita membahas apa yang menjadi negosiasi dengan para pihak, yaitu kita mengundang stakeholder yang ada untuk bersama-sama menjabarkan atau menyampaikan aksi-aksi yang sudah dilakukan atau rencananya. Sebagai contoh tadi Bu Dirjen BP menyampaikan terkait dengan isu energi baru dan terbarukan. Ini juga menjadi bahasan di Pavilion Indonesia. Kemudian kita juga mempunyai pengalaman terkait dengan sektor Volu ya, karena kita sudah banyak melakukan rencana aksi terkait dengan sektor Volu. Kita juga meminta pandangan dari stakeholder khususnya dari negara lain, bagaimana mereka melakukannya. Kemudian juga kita mendorong apa yang kita sebut dengan inclusive multi-stakeholder climate action. Nah ini tentunya sebagai sarana soft diplomasi, kita juga ingin mendengarkan dan juga mendapat masukan bagaimana sih stakeholder di masing-masing negara peserta ini bisa mendorong inklusif multi-stakeholder. Kemudian juga terkait dengan inovatif climate financing and partnership. Ini penting karena kita melihat negosiasi terkait dengan financing misalnya. Ini bagaimana implementasinya dan bagaimana kita bisa mensinergikan sehingga timbul solidaritas di antara negara untuk menuju pengendalian perubahan iklim yang semakin konkret. Ya.
Terima kasih Pak Agus. Tadi disampaikan inclusive stakeholder ya Pak. Di situ juga melibatkan juga dari exclusive stakeholder juga, dalam artian dari pihak-pihak yang bukan dari hanya Indonesia saja. Apakah ada kerjasama-kerjasama yang dibangun Pak selama penyelenggaraan Pavilion Indonesia ini Pak? Ya, nah Pavilion Indonesia sendiri ini juga menyediakan ya berbagai kegiatan termasuk kerjasama atau pertemuan bilateral ya itu dilakukan di Pavilion Indonesia. Kemudian juga kita tahu ada kerjasama atau partnership ya misalnya terkait dengan youth ya dengan generasi muda. Ternyata mereka bisa menampilkan aksi-aksi mereka melalui kerjasama yang ada di Pavilion Indonesia juga. Kemudian terkait dengan local communities ya masyarakat lokal ternyata juga sudah ada kerjasama. Nah ini kita tampilkan di Pavilion Indonesia dalam rangka memberikan informasi yang konkret apa yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya terkait dengan negosiasi yang ada, tetapi langkah konkret yang dilakukan yang ini perlu disuarakan sehingga ini juga bisa menjadi feedback untuk negosiator di forum negosiasi. Ya. Terima kasih Pak Agus. Tadi kita melihat bahwa Pavilion Indonesia ini dibandingkan negara lain, saya hanya mendengar dari beberapa peserta mereka menyebut Pavilion Indonesia ini yang paling bagus tuh Pak, dengan tidak hanya kemegahan strukturnya saja, tetapi pada saat menyampaikan talk show-nya itu selalu selalu dihadiri oleh banyak partisipan dari tidak hanya orang Indonesia Pak, dari negara lain. Mungkin ada kiat-kiat khusus Pak untuk supaya mempertahankan Pavilion Indonesia selalu didatangi oleh partisipan dari negara lain Pak. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini animo ya peserta untuk hadir di Pavilion Indonesia cukup besar. Dan memang sejak tahun 2015 saya menjadi penanggung jawab Pavilion Indonesia, kami selalu berinovasi. Bahkan bisa saya katakan ada sesi talk show itu pertama kali kita lakukan di Pavilion Indonesia. Di Paris waktu itu. Karena biasanya sesi talk show atau diskusi itu di forum resmi yang diselenggarakan oleh panitia atau sekretariat UNFCCC ya, melalui set event dan sebagainya. Tapi sekarang kita bisa lihat di hampir semua pavilion ini menyelenggarakan sesi talk show juga. Kemudian kekuatan kita untuk mendorong orang hadir, kita ada pertunjukan seni budaya. Ya, setiap pagi selalu dimulai dengan pertunjukan seni budaya, kemudian di tengah-tengahnya bahkan sore hari pun seperti biasa kita mengundang orang untuk bergabung bersama-sama dengan tim kita. Kemudian yang penting juga kita menyediakan sarana yang kita sebut kuliner ya. Itu menarik juga karena kita memperkenalkan masakan Indonesia. Tapi ternyata banyak juga yang hadir ingin menikmati atau mencicipi masakan Indonesia. Nah ini yang kita sampaikan di Pavilion Indonesia, selain juga informasi melalui exhibition yang ada, kemudian melalui kita punya LED globe dan sebagainya yang juga tidak kalah dari negara lain karena kita memanfaatkan teknologi informasi yang bisa kita gunakan untuk menyuarakan aksi-aksi iklim kita. Ya. Baik Pak, tadi selain Pak Agus dan juga Bu Ami menyampaikan bahwa setiap penyelenggaraan COP itu unik. Nah, mungkin saya minta ada 3 kata Pak menggambarkan unik dari COP29 Baku Azerbaijan. Nanti juga Bu Ami bisa menyampaikan kira-kira 3 kata ini apa Pak menggambarkan ciri khas dari COP29 Baku Azerbaijan ini. Silakan Pak. Ya kalau saya ditanya 3 kata ya tadi memang unik ya. Unik, kita ya. menunjukkan keunikan kita. Terus kemudian inovatif karena kita selalu mencoba inovasi-inovasi supaya menarik perhatian. Kemudian kita juga mendorong partnership ya, inovatif untuk menjadi bagian dalam mendorong kehadiran peserta di Pavilion Indonesia. Baik, terima kasih. Unik, partnership, dan inovatif ya Pak. Kalau Bu Ami mungkin ada 3 kata yang menggambarkan something special about COP29 Baku Azerbaijan ini Bu? Ya, kalau di negosiasi
Mungkin 3 katanya nggak terlalu berbeda satu dengan yang lain ya. Tapi kalau yang pertama mungkin supaya agak beda, ini lebih manageable dalam konteks jarak antara satu lokasi negosiasi dengan lokasi negosiasi. Ini penting untuk negosiator. Karena terkadang dalam satu hari kita harus berangkat atau kita harus ke ruangan ini untuk negosiasi isu ini, negosiasi ini. Dan di Azerbaijan, di Baku ini beberapa elemen negosiasi berlangsung di tempat yang sama. Jadi kita sudah tahu kalau artikel 6 itu adanya di MR 24. Itu setiap hari dari hari pertama sampai terakhir apapun elemen artikel 6 yang dibahas itu tempatnya ada di situ. Jadi ini memudahkan teman-teman negosiator untuk lakukan koordinasi gitu. Itu lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah TAF. TAF itu karena pertama banyak yang memang harus diselesaikan di Baku, sehingga semua negosiator berupaya keras untuk bisa menyelesaikannya. Terutama tantangan utamanya adalah climate finance yang secara historis climate finance ini memang sulit untuk mendapatkan konvergensi. Kemudian yang ketiga mungkin ini semangatnya dari presidensi, itu semangatnya togetherness atau solidaritas. Jadi presidensi menyempatkan pada setiap saat di mana terjadi indikasi kebuntuan, maka presidensi kemudian mengundang bilateral negara-negara yang punya perbedaan pandangan yang sangat menentukan hasil dari diskusi tersebut. Itu mungkin 3 katanya. Terima kasih Bu Dirjen. Jadi manageable, tough, dan juga togetherness. Dan nanti Sobat Hijau kita sudah mendengarkan dari Bu Dirjen Ami dan juga Pak Agus Sustianto. Diharapkan nanti Sobat Hijau bisa mengikuti hasil-hasil negosiasi diplomasi setelah COP29 Baku Azerbaijan selesai. Dan itu nanti ada di website Dirjen PPI maupun di website KLHK. Dan juga hasil-hasil apa yang di talk show yang dilakukan di Soft Diplomasi di Pavilion ada di website Pavilion. Nanti Bapak Ibu sekalian Sobat Hijau bisa mengikuti di sana. Mungkin ada final word dari Bapak Ibu sekalian sebelum ditutup. These 3 words is already excellent. Ya kalau dari saya masih crossing my finger karena masih Masih ada ada proses beberapa hari lagi untuk menyelesaikan negosiasi. Mudah-mudahan para partis bisa mulai fleksibel dan menyepakati beberapa elemen yang memang penting diselesaikan di Baku. Ya, tough ya Bu ya, tough. Bapak ada? Ya, Pavilion Indonesia sebagai upaya soft diplomasi ini juga harus bisa menyuarakan aksi, strategi, dan inovasi Indonesia, terutama kepada dunia internasional sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dan juga bersama-sama memimpin aksi iklim di dunia. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat dan juga Sobat Hijau, sangat menarik mendengarkan penjelasan dan informasi dari Bu Dirjen Ami dan juga Pak Agus Sustianto tadi. Dan kita akan mendengarkan lagi podcast berikutnya dan cek selalu website dari KLHK maupun website dari Dirjen PPI terkait dengan hasil-hasil negosiasi dan juga langkah berikutnya untuk aksi iklim Indonesia. Saya akan mengakhiri podcast hari ini dengan pantun lagi, yaitu jangan lupa cakapnya, ke Baku terbang penuh harapan. Cakep. Indonesia hadir membawa tujuan. Cakep. COP29 menjadi ajang persatuan. Cakep. Demi bumi lestari untuk masa depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam lestari. Terima kasih. Terima kasih.